Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaya Sofadianti, kelas 11 keagamaan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan dari limbah botol plastik. Analisis SWOT. SWOT adalah strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Kekuatan dari kerajinan ini, bahan mudah dicari dan proses pembuatannya mudah. Kelemahannya, jika terjatuh atau ada sesuatu yang menekannya, maka akan mudah rusak. Peluangnya, barang yang dijual unik dan harga terjangkau. Ancamannya, ketersediaan limbah botol plastik di daerah sangat banyak, sehingga berisiko munculnya pesaing yang membuat produk sejenis. Sumber daya usaha diantaranya adalah yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada material atau fisik, yang keempat ada mesin atau teknologi, yang kelima ada method atau metode, yang keenam ada market atau pasar. Sumber daya usaha. Yang pertama, man atau manusia. Peran manusia pada pembuatan kerajinan tempat pensil adalah sebagai perajin maupun pemilik usaha. Meski kerajinan yang dihasilkan cukup sederhana, diperlukan keterampilan pengrajin sehingga kerajinan tersebut terlihat unik untuk dan bernilai jual lebih dari 2 orang. Selanjutnya, money. Uang digunakan untuk membeli peralatan bahan tambahan adalah sebesar Rp25.000. Kemudian, material. Alat dan bahan yang diperlukan dalam peralatan kerajinan tempat pensil dari limbah botol plastik ini yaitu limbah botol, tentunya yang bekas, kain flanel, lem tembak, gunting, spidol, penggaris, dan pensil. Kemudian, mesin. Alat teknologi yang digunakan produksi ini adalah manual karena dibuat langsung oleh tangan sendiri. Selanjutnya, metode. Cara kerja pembuatan kerajinan ini harus dirancang terlebih dahulu untuk memudahkan proses pembuatan. Teknik manual adalah teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari botol bekas. Dan yang terakhir adalah market. Penentuan pasar sebagai acuan untuk menghasilkan produksi dengan standar atau berkualitas. Semakin banyak produk yang terjual, maka produk tersebut berhasil diterima oleh konsumen. Yang selanjutnya ada ADM. 1. Mencatat penyelenggaraan produk. A. Teknik, melakukan promosi menggunakan media internet marketing. B. Tahapan proses, potong botol menjadi 2 bagian, lapisi dengan kain flanel, hias botol yang sudah dilapisi semenarik mungkin. C. Bahan, plastik mika dan pita. D. Desain kemasan, bertema buah-buahan, hewan atau tumbuh-tumbuhan. E. Penyajian produk primer dengan dibungkus atau dikemas oleh plastik. Yang kedua ada menyusun anggaran produk. Lem tembak seharga Rp1.500, kain flanel seharga Rp13.500, gunting, gaji karyawan Rp1 juta, anggaran pengeluaran per bulan Rp15.000 dikali Rp25.000 sama dengan Rp375.000 per hari. Rp375.000 dikali 26 sama dengan Rp9.750.000 per bulan. Yang ketiga ada daftar gaji karyawan per bulan. Rp1.000.000 per orang, karyawannya ada 2, jadi Rp1 juta dikali 2 sama dengan Rp2 juta per bulan. Pemasaran, lokasi usahanya di pameran atau pasar lokal, harga jualnya Rp25.000. Teknik kemasannya melakukan promosi melalui internet menggunakan media internet marketing. Yang pertama ada laba yang diharapkan. Rumus untuk mencari laba yaitu penjualan dikurangi beban. Modal sama dengan 15.000 per pieces. Pengeluaran per hari sama dengan 15.000 dikali 25 pieces setara dengan 375.000 modal yang dikeluarkan per harinya.
pengeluaran per bulan yaitu 375.000 dikali 26 hari setara dengan 9.750 beban yang dikeluarkan per bulan. Dan untuk target penjualan per bulan yaitu 25 pieces dikali 26 hari sama dengan 650 pieces. Penjualan per pieces yaitu 25.000. Untuk penjualan per bulannya yaitu 650 pieces dikali 25.000 sama dengan 16.250 penjualan yang kita dapat per bulannya. Dan untuk mencari laba yaitu penjualan dikurangi beban. Penjualan yaitu 16.250 dikurangi beban 9.750 sama dengan 6.500 laba yang diharapkan. Dan kita mempunyai untung bersihnya yaitu 6.500 dikurangi gaji karyawan sama dengan 4.500. Yang kedua ada BEP tanpa laba atau BEP unit. Rumusnya yaitu FC dibagi P dikurangi FG. Diketahui FC atau gaji sama dengan 2 juta, P atau harga jual sama dengan 25.000, FG atau modal per pieces yaitu 15.000. Rumus BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi FG. 2 juta dibagi 25.000 dikurangi 15.000 sama dengan 2 juta dibagi 10.000 sama dengan 200 unit. Jadi BEP tanpa laba atau BEP unitnya yaitu 200. BEP rupiah. Rumus untuk mencari BEP rupiah yaitu BEP unit dikali harga. Diketahui FC sama dengan 2 juta rupiah, P sama dengan 25.000 rupiah, dan FG sama dengan 15.000 rupiah. BEP rupiah sama dengan 200 dikali 25.000 rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jadi BEP rupiah yang diperoleh yaitu 5 juta.